Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar pendidikan karakter dengan materi baru yakni visi KSSY dan maknanya. Nah, materi ini merupakan bagian dari bab 2, yakni yang membahas tentang nilai-nilai dan spiritualitas kesetaraan atau Imago Dei. Mari kita saksikan. Nah, anak-anak, Yayasan Seri Amal adalah merupakan salah satu karya Kongregasi Suster Santo Yosef dalam bidang pendidikan. Ada yang merupakan Corvelus di Yayasan Seri Amal, yang itu juga kita gunakan di dalam sekolah kita. Karena sekolah kita SMP Santo Ignatius itu berada di bawah naungan Yayasan Seri Amal. Corvelusnya yang pertama adalah pro-life. Pro-life artinya itu menghargai kehidupan. Yang kedua, empowering, yaitu pemberdayaan diri. Ketiga, compassion, bela rasa. Keempat, honesty, keikhlasan dan kejujuran. Dan yang terakhir ada trust and worthy, yaitu kepercayaan dan keberimanan. Pada materi selanjutnya akan kita bahas hal-hal yang merupakan bagian dari Corvelus ini. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa materi kita pada pertemuan ini adalah bagian dari bab 2. Bab 2 ini kita akan belajar yang pertama mengenal, menghayati dan mengamalkan visi, misi dan logo Kongregasi Suster Santo Yosef. Yang kedua, kita akan mengenal, menghayati dan mengamalkan visi, misi, moto dan lambang Yayasan Seri Amal. Yang ketiga, mengenal, menghayati dan mengamalkan spiritualitas Kongregasi Suster Santo Yosef. Lalu masuk yang keempat, mengenal, menghayati dan mengamalkan Corvelus dalam keluarga. Baik, kita akan lanjutkan dengan berdoa terlebih dahulu, karena kita akan memulai pembelajaran kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat yang telah kami terima. Saat ini kami mohon berkat-Mu agar kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Seluruhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, inilah dia materi kita, pembelajaran 8 yang merupakan bagian dari bab 2. Di awal tadi Mem sudah sampaikan materinya adalah visi KSIC dan maknanya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengalami pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama mengetahui visi Kongregasi Suster-Suster Santo Yosef. Yang kedua, mampu menjelaskan makna visi Kongregasi Suster Santo Yosef. Nah, itulah tujuan pembelajarannya. Kita akan lanjutkan dengan bernyanyi. Mari sama-sama kita ikuti lagu berikut. Berkumpul bersama
Kita akan melanjutkan materi kita, yakni mengenai visi KSSY. Nah, ini adalah sekilas mengenai visinya. Tidak memandang siapa dan bagaimana seseorang dapat hidup, tetapi satu hal yang penting adalah kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan visi KSSY Medan, yakni terwujudnya penghargaan yang mendalam terhadap setiap manusia secara terus-menerus dalam keadaan apapun sebagai citra Allah. Dalam menghayati hidup sebagai citra Allah, KSSY Medan meneladani Santo Yosef yang tulus hati. Santo Yosef adalah pelindung kongregasi suster-suster Santo Yosef Medan dalam menghayati kesecitraan yang ada di dalam dirinya sendiri dan di dalam diri sesama manusia. Setiap orang berharga di mata Tuhan, bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu, kita juga harus dapat saling mengasihi dan menghargai sesama. Visi KSSY berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkenaan dengan pemeliharaan dan penghargaan terhadap hidup manusia, baik dalam hidup gereja maupun dalam masyarakat serta alam semesta sebagai penyandang keilahian. Yang kedua, menyangkut sikap, kemauan, dan komitmen suster-suster Santo Yosef dalam dan terhadap pemeliharaan dan penghargaan hidup itu, serta senantiasa menjalankan pertobatan baik secara personal maupun secara komunal terus-menerus. Nah, anak-anak, demikianlah visi KSSY beserta maknanya. Nah, bagaimana pendapat kamu dengan visi Kongregasi Suster Santo Yosef? Tentu sangat menarik, bukan? Terwujudnya penghargaan yang mendalam terhadap manusia secara terus-menerus dalam keadaan apapun sebagai citra Allah. Hendaknya visi suster ini juga dapat menjadi bagian dari dalam diri kita. Bagaimana kita menghargai sesama manusia dalam keadaan apapun sebagai citra Allah. Nah, supaya lebih mendalam lagi, kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana kisah inspiratif dari kedua tokoh yang akan diceritakan ini. Mari kita simak. Sean Swarner, seorang pria yang menginspirasi. Pria ini telah membuktikan bahwa penyakit bukanlah suatu penghalang untuk menjalani kehidupan. Bagaimana tidak, pria ini telah divonis dengan kanker yang telah bersarang pada tubuhnya. Dan dokter pun telah mengatakan bahwa pria bernama Sean Swarner ini hanya memiliki waktu 2 minggu saja untuk hidup di dunia ini. Tak berhenti di situ, Sean bahkan divonis memiliki 2 penyakit yang sebenarnya tidak ada harapan untuk bisa bertahan hidup. Namun, Sean telah melampaui serangkaian kisah pilunya dengan tetap bersemangat dan berdoa. Alhasil, pria tersebut mampu melawan kedua penyakit mematikan itu. Namun, Sean tetap harus bertahan melawan kanker yang menyerangnya kini. Akan tetapi, hal ini juga tak membuatnya berhenti menjalani hidup. Sean bahkan telah berhasil mendaki gunung tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest. Dan hal ini menjadikan Sean sebagai orang penderita kanker yang pertama sekali berhasil mendaki Mount Everest. Kamu tahu, itu merupakan gunung tertinggi di dunia. Nah, tidak hanya Sean, tapi ada juga tokoh inspiratif berikut yang dapat kita tiru semangatnya dalam menjalani kehidupan, terutama dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Kita ikuti kisah selanjutnya, yakni
Underwood. Ben Underwood merupakan sosok bocah laki-laki yang sangat menyukai permainan skateboard, sepak bola, dan juga basket. Namun yang membuat Ben menjadi bocah luar biasa adalah akibat ketidakmampuannya dalam melihat yang disebabkan oleh kanker retina di kala usianya mencapai 2 tahun. Namun Ben masih bisa melakukan banyak hal dengan kekurangannya tersebut. Hal ini sangat membuat para tim dokter terkejut bukan main. Ben mengakui bahwa dirinya mampu melihat sekelilingnya hanya dengan menggunakan indera dengar dan juga penciumannya. Dengan mendengarkan suara-suara secara sangat teliti, Ben bahkan bisa mengetahui sesuatu yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Hal ini memang agak susah dijelaskan secara medis dan dianggap sebagai sesuatu mukjizat. Namun sayang, Ben harus meninggal dunia akibat kanker yang menyerang ke tulang belakang di kala usianya masih 14 tahun. Anak-anak, kita dapat belajar banyak dari kedua tokoh inspiratif tadi. Setiap orang pasti punya permasalahan tersendiri dalam menjalani kehidupan. Tidak semua orang mampu melewati permasalahan yang ia hadapi. Berbagai masalah yang muncul terkadang dianggap begitu berat sehingga membuat kita merasa putus asa. Namun, ingat, ada sebagian orang seperti kedua tokoh tersebut yang bukan hanya berhasil mengatasi masalahnya tersendiri, tetapi juga menjadi sukses untuk keluar dari permasalahannya itu. Nah, maka kita tidak boleh menyerah atas masalah yang kita hadapi, atas kegagalan yang menghalangi kesuksesan kita. Mudah-mudahan tokoh inspiratif tadi dapat mengajarkan banyak hal bagi kita dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Entah masalah apapun itu, penyakit, kegagalan, atau hal-hal yang lainnya. Selain itu juga berkaitan dengan visi suster-suster Kongregasi Santo Yosef tadi, kita juga harus menghargai sesama kita dalam keadaan apapun dan menganggap siapapun itu sebagai citra dari Allah. Sebentar kita akan mendengarkan bacaan kitab suci berikut yang dapat dikatakan sebagai dasar biblis dari pembelajaran hari ini. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan ya. Bacaannya diambil dari Matius 25 ayat 40 sampai 46. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, bacaan yang telah kita dengar tadi mengingatkan kita akan visi Kongregasi Suster Santo Yosef, yakni mengenai kesucitraan, bagaimana kita menghargai orang yang ada di sekitar kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sebagai citra Allah atau segambar dengan Allah. Sebab mereka merupakan wujud Tuhan yang hadir menyapa kita, dan kita juga harus memperlakukan mereka dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk memperluas atau mendalami pembelajaran hari ini, mari kita kerjakan refleksi berikut. Kerjakan di buku catatan kamu, kemudian nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar. Kami baru saja menambah pengetahuan kami mengenai visi dari KSSY beserta maknanya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkaulah yang senantiasa memberkati kami agar dapat menghargai dan mengasihi sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengikutinya dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.